Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Akibat mabuk minuman keras, seorang pria jatuh ke jurang di Gianyar. Akibat kebakaran, puluhan komputer sekolah di Karangasem rusak terbakar. KPUD Tabadan menerima surat suara rusak. Ini ada nggak rokok, kateh ide kateh ya. Ide rokok, kateh nggak rokok, kateh. Petugas BPBD dan polisi akhirnya berhasil mengevakuasi Ricky Hermanto, pekerja proyek yang terjatuh ke dasar jurang di Jalan Raya Tampak Siring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin dini hari. Selama 6 jam, pemuda berusia 28 tahun ini berteriak minta tolong dari dasar jurang sedalam 20 meter. Namun tidak ada satupun orang yang mendengar. Korban baru diketahui warga pada Senin pagi lalu. Saat itu kebetulan ada warga yang melintas dan melihat sepeda motor korban tergeletak di pinggir jalan dan mendengar teriakan korban. Korban mengaku mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman beralkohol lalu mengalami kecelakaan tunggal. Ia terjatuh sekitar pukul 12 malam dan selama 6 jam hanya menunggu orang yang menyelamatkannya. Informasi warga yang jatuh ke jurang, itu tempatnya di Jalan Manukaya, Desa Manukaya, Tampak Siring menuju Kintamani. Jadi dari pengembangan informasi, ternyata korban sudah terjatuh. Dari informasi korban juga, korban terjatuh sekitar pukul 12 malam dan pukul 6.00 WITA baru ada yang mengetahui. Namun demikian, upaya sudah kami lakukan untuk evakuasi dan korban dalam kondisi selamat meskipun ada luka-luka, dibantu oleh PMI untuk evakuasi menuju mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Sanjiwani. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar karena mengalami luka-luka akibat benturan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tali nyangkut Pak, tali nyangkut. Di si paku lah, Kut. Tampuna masuk Pak. Teman-teman, ini terjadi kebakaran di lab TKJ. Sumber api berasal dari ruang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di lantai 1 sekolah SMK Negeri 1 Manggis, Karangasem. Satpam dan guru berusaha memadamkan api dengan alat pemadam yang tersedia agar api tidak membesar. Saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga membuat panik murid dan staf pengajar. Akhirnya dengan bantuan petugas pemadam kebakaran, kemudian api bisa dipadamkan. Menurut Kepala Sekolah SMKN 1 Manggis, sumber api berasal dari 2 unit komputer sekolah yang diduga mengalami korsleting. Yang terbakar itu 2 unit komputer, ya, karena meleleh kabelnya. Sebenarnya berawal dari paginya itu waktu praktek ada komputer yang terbakar power supply-nya. Mungkin pada saat itu sudah mulai overload bebannya sehingga mungkin kabelnya meleleh. Ya, karena proses sorenya itu mungkin lelehannya ini mengenai korden. Jadi kordennya yang menimbulkan asap tebal sehingga panik. Jadi ada siswa yang panik nelpon damkar gitu. Padahal sebentar aja sudah bisa dipadamkan apinya karena ada APAR di sini. Seluruh komputer ini sudah tidak mungkin digunakan lagi karena rusak terbakar dan akibat proses pemadaman. Sebagian besar komputer milik sekolah ini memang sudah tua sehingga bisa memicu korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
KPU Tabanan menerima logistik terakhir berupa surat suara untuk pemilu DPD RI yang berjumlah sekitar 380.000 lembar dan 540 surat suara tambahan untuk pemungutan suara ulang. Surat suara langsung diamankan di gudang penyimpanan logistik. Namun dari hasil pengecekan ditemukan 3.000 surat suara yang rusak dan basah. Kerusakan diduga disebabkan proses pengiriman melalui laut serta pengangkutan melalui darat ke Bali. 380.542 lembar. Paket dusnya itu ada 380 dus, kemudian satu lagi yang isinya 542. Penerimaan ada beberapa memang yang dusnya basah dan boleh dikatakan rusak, tapi setelah kita cek di dalamnya karena dibungkus plastik, ya mudah-mudahan tidak ada sampai masuk ke dalam. Tapi secara visual dari luar sih aman. Jadi kita jemput dari Gilimanuk dengan patwal pengawalan. Pengawalan luarnya, kalau pengawalan melekat itu masih langsung dari awal sampai nanti terakhir itu dari Brimob Polda Jabar. Selain Kabupaten Badung, surat suara tersebut selanjutnya akan dikirim ke KPU Kota Denpasar, KPU Provinsi Bali hingga KPU Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.